Halo semuanya, kelihatan nggak ya screen saya udah aman? Oke, selamat pagi teman-teman. Nama saya Kris Angkasa. Saya menjadi beruntung hari ini dikasih kesempatan ya menjadi orang yang pertama untuk membuka satu serial dari 4 seri tentang investasi. Nah, jadi semoga teman-teman bisa belajar dari 4 pembicara yang memiliki background yang berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya source-nya cuma satu. Dan Anda bisa melihat bagaimana dari aplikasi, baik dari teori aplikasi dan pergumulan kita masing-masing di dalam perjalanan kita sebagai investor uh, menjalani pasar yang volatile ini. Nah, jadi hari ini saya akan berbagi tentang filosofi investasi. Nah, jadi saya akan memulai dengan satu quote dari Charlie Munger yang namanya ini, katanya, "Take a simple idea and take it seriously." Dan ini merupakan satu hal yang saya temukan terus-menerus di dalam perjalanan investasi saya. Jadi konsep itu banyak sekali di luar dan banyak konsep yang sebenarnya simple banget. Simple, tapi karena terlalu simple, sering sekali orang itu menganggap remeh dan tidak menghabiskan waktu untuk benar-benar mempelajari tentang konsep-konsep yang ada, yang dipelajari. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa konsep atau filosofi yang menjadi fondasi ya di dalam investasi, dan ini merupakan sesuatu konsep yang sangat simple. Semoga saya bisa membagikannya dengan jelas dan mungkin it will take the whole lifetime, seumur hidup untuk benar-benar mendalami kebenaran yang sangat mendasar ini. Dan prinsip-prinsip ini saya percaya menjadi fondasi awal dia yang tidak akan kekang oleh waktu. Banyak yang mengatakan bahwa ada prinsip-prinsip investasi yang akan berganti seiring waktu berjalan. Nah, tapi saya rasa banyak sekali yang akan saya bagikan hari ini tidak akan kekang oleh waktu, simply because bahwa prinsip-prinsip ini merupakan prinsip yang berakar dari cara financial market kita bekerja, dan juga yang kedua, lebih penting lagi dari uh, behavior, perilaku manusia yang paling mendasar. Nah, jadi di dalam dunia kita ya, di dalam dunia finansial ada dua hal yang menjadi tolok ukur, yaitu bisnis dan investasi. Dan saya katakan itu bisa dianalogikan seorang ada proses di mana terjadi value creation. Value creation itu kebanyakan orang sebagai entrepreneur mereka memulai bisnis baru, ya memulai sesuatu, mereka mulai kerja dan menghasilkan sesuatu. Di sana terjadi yang namanya value creation. Kemudian yang bagian kedua adalah ketika kita melihat value arbitrage atau value trading ya di sini. Nah, teman-teman jangan langsung merasa, wah ini trading merupakan ini sesuatu yang tidak baik dulu, dengar baik-baik. Nah, di bagian kedua ini bisa dibilang ketika value itu sudah terjadi, ada proses panen. Ya, proses panen. Nah, panen itu tentu saja, panen itu kita hanya bisa panen kalau ada orang yang meng-create value itu. Nah, jadi value creation bisa dibilang kebanyakan analoginya adalah orang-orang entrepreneur, orang-orang yang memulai bisnis. Kemudian value arbitrage atau value trading ini terjadi sama kebanyakan kegiatan trader, baik trader jangka pendek maupun terjadi ke investor. Nah, investor jangka panjang. Nah, kenapa saya memulai ini? Karena kedua kedua hal ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam bisnis. Nah, kalau kita lihat di dalam value creation, sumber dari value itu apa? Sumber dari value itu diciptakan. Sesuatu yang tidak ada, pelan-pelan diusahakan menjadi ada. Nah, sumbernya dari mana? Kebanyakan apakah itu dari alam, apakah itu dari kerja keras, apakah itu dari ide, atau koneksi, atau modal. Banyak sekali. Nah, bisnis itu memiliki sumber value creation yang berbeda-beda. Nah, yang terjadi, yang perlu kita ketahui di dalam value creation ini bukan zero sum game, ya. Ada added value, ada proses yang dilakukan.
Nah, sedangkan value arbitrage atau value trading ini merupakan karakteristik yang berbeda. Saya katakan di sini harvester. Ini dipanen, diambil gitu. Nah, sumbernya dari mana? Dari orang lain. Nah, ini adalah satu prinsip yang saya sangat pegang, yaitu di dalam dunia finansial, ya, value yang terjadi sering sekali dipanen dari sisi lainnya, ya. Dipanen dari sisi lainnya. Nah, orang lain di mana dari mana? Yaitu ketidakmampuan orang untuk untuk benar, ketidakmampuan orang untuk mengambil resiko, dan ketidakmampuan orang untuk menunggu. Jadi ada 3 sumber di mana sebagai investor ketika kita make money, kita sebenarnya make money at the expense of other, ya. Nah, other siapa? Tentu saja ini sesuatu yang kita harus pikirkan. Apakah orang lain itu trader jangka pendek? Apakah orang itu investor jangka panjang? Apakah itu bahkan owner perusahaan? Ya. Nah, saya bilang owner perusahaan juga menjadi dalam equation, di dalam pertimbangan kita. Kenapa? Orang sering bilang sama saya, Pak Kris, kalau misalnya saya beli bisnis yang bertumbuh, kita nggak harvest dari inability dari orang lain. Nah, tapi saya bilang salah. Sebenarnya kalau bisnis yang bertumbuh, kalau memang itu bisnis yang bagus, itu Anda mengambil dari si business owner itu. Kalau bisnis itu sesungguhnya sangat bagus, sangat wonderful, ketika dia IPO, ketika dia menjual sahamnya kepada Anda, maka dia let go upside-nya. Nah, kenapa dia harus let go? Bukan karena sahamnya murah. Kalau murah itu dia tidak akan lepas, dia pasti lepasin di harga yang premium. Nah, biasanya karena dia tidak bisa nunggu, karena dia tidak bisa mengambil resiko yang besar itu, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam dunia finansial terutama ini, kita akan lihat ketiga hal ini selalu ada, ya. Anda lihat bisa juga dalam asuransi misalnya. Ini juga ada 3 komponen ini. Apakah berarti kita merugikan orang lain? Tidak juga, ya. Kenapa? Karena kacamata kita melihat ketiga dimensi ini purely dari segi finansial. Ada kalanya kita memang tidak berfokus pada finansial. Ketika Anda beli asuransi bukan berdasarkan finansial atau bukan supaya Anda harus benar atau salah. Ketika Anda beli satu produk, hanya ada satu orang yang akan benar. Antara misalnya perusahaan asuransi atau Anda. And is okay, karena memang produk asuransi didesain untuk diffuse resikonya supaya bisa diambil satu entity yang besar. Nah, ini sangat penting karena ketika kita berinvestasi, kita harus menggunakan kerangka ini supaya kita cukup humble. Ketika kita beli saham yang murah nih, kita harus pikir-pikir dulu. Orang yang menjual kenapa? Ketika kita beli saham yang misalnya lagi naik gitu. Nah, kenapa orang yang menjual saham ini ketika dia naik? Nah, ketika kita menyadari bahwa ada orang lain on the other side of trade, kita akan lebih humble dan kita akan lebih serius di dalam effort kita untuk mempelajari satu investment thesis. Nah, saya akan juga saya akan berlanjut ke cerita Aesop. Nah, ini adalah cerita yang buat saya memberikan satu konsep intrinsic value. Dan buat saya ini adalah the mother of all investing principle. Nah, cerita ini digunakan oleh Warren Buffett ketika orang bertanya, itu investasi itu seperti apa? Dan Warren Buffett menggunakan cerita dari orang yang hidup sekitar 2.500 tahun lalu. Seorang storyteller, ya. Dan dia cerita ini basically begini. Ada satu burung yang ditangkap oleh seekor elang. Nah, ketika burung itu ditangkap oleh elang, dicengkram nih, dicengkram. Nah, dicengkram lehernya. Dan si burung ini dengan lirih dia mengatakan, Pak Elang, kan? Jangan dong makan saya, lepasin aku. Kenapa? Karena Pak Elang di semak-semak sana ada lebih banyak burung. Nah, kalau Pak Elang lepaskan saya, Pak Elang bisa masuk ke semak itu, ambil 2 ekor burung dan
Ada burung di dalam semak itu, dan kalau misalnya Pak Alang lepasin saya, Pak Alang bisa ambil burung itu dan makan, lebih enak dari saya misalnya. Nah, jadi elang itu juga menjawab, kenapa saya harus melepas sesuatu yang sudah pasti untuk tidak pasti? Nah, Aesop mengatakan hal ini, bahwa seekor burung di dalam genggaman itu berharga 2 ekor burung di dalam semak. Nah, dari satu perkataan yang simpel ini, Anda akan mengerti bahwa nilai dari satu burung dengan satu burung yang tidak pasti, yang belum Anda tahu, nilai di dalam genggaman itu lebih besar. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan analogi yang dipakai oleh Warren Buffett di dalam eh, analogi burung ini, kita bandingkan dengan cash flow atau di dalam bisnis. Nah, jadi pada dasarnya investasi adalah apa? Anda taruh duit hari ini untuk mendapatkan lebih banyak duit di kemudian hari. Ya. Nah, jadi dengan analogi burung ini apa? Nah, ketika Anda berinvestasi, Anda harus ingat nomor satu, bahwa di tangan Anda sudah mempunyai seekor burung. You have one bird in your hand already. Nah, ketika Anda berinvestasi di satu perusahaan atau satu instrumen investasi, Anda sebenarnya menukar burung yang di tangan Anda dengan burung yang ada di dalam semak yang tidak pasti. Nah, ketika Anda mau melakukan transaksi itu, Anda harus tahu dong, nomor satu, di dalam semak itu, berapa banyak sih burung yang Anda akan dapatkan. Kalau misalnya di dalam semak, Anda cuma tahu ada satu burung, dan di tangan Anda ada satu burung, ngapain Anda ganti? Jadi pertanyaan pertama tentu saja berapa banyak burung yang Anda akan dapatkan. Kedua, kapan Anda akan mendapatkannya? Karena tentu saja burung di dalam semak, Anda harus punya satu effort untuk menariknya keluar. Apakah Anda harus menangkap, belum lagi resiko burung itu tidak bisa ditangkap. Berapa lama dan berapa susah untuk mendapatkan burung itu. Karena semakin lama dan semakin tidak pasti, maka nilai burung di dalam semak itu akan semakin kecil. Dan tentu yang terakhir, seberapa yakin bahwa di dalam itu ada burung. Seberapa yakin dengan seberapa besar keyakinan Anda dengan banyaknya burung dan berapa lama Anda mengambil burung itu keluar. Nah, di dalam investasi hal yang sama terjadi. Ya, Anda mempunyai uang di tangan nih. Ya, apakah itu 100 juta, apakah itu 1 M, it doesn't matter. Uang yang di tangan Anda itu, ketika Anda berinvestasi, Anda menukarkannya dengan sesuatu. Satu perusahaan, nah pertanyaannya, apa yang Anda dapatkan? Nah, Anda punya cash, Anda gantikan dengan apa? Cash flow. Cash flow itu ya uang yang akan mengalir ke Anda. Nah, hati-hati ya, ini saya ketika mengambil kata cash flow ini bukan istilah accounting. Ya, tapi cash flow itu mungkin lebih dekat ke mungkin bisa dibilang owner's earning atau true earning dari satu perusahaan. Berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan dari perusahaan itu? Ketika Anda keluar 1 juta, apakah 10 tahun ke depan Anda bisa mendapatkan 10 juta misalnya? Berapa banyak? Kira-kira Anda bisa estimasi nggak perusahaannya berapa? Dan berapa lama atau kapan timing dari cash flow itu balik ke Anda? Apakah dia akan datang tiap tahun seperti ketika Anda membeli obligasi? Apakah Anda membeli perusahaan yang setiap tahun dia akan memberikan dividen atau perusahaan yang sama sekali tidak membagikan dividen? Apakah perusahaan yang model 3 tahun pertama Anda juga harus menyetor burung lagi ke dalam? Itu istilahnya kalau kita lihat ada perusahaan-perusahaan yang bakar-bakar, ya. Mungkin tahun ke-10 tiba-tiba cash flow-nya sangat tinggi. Nah, jadi ini adalah analogi yang buat saya sangat penting karena sering sekali di dalam investasi kita beranggapan, oh ya udah kita membeli sesuatu. Nah, istilah membeli sesuatu itu mungkin
membuat kita lebih lebih rileks ya, kita lebih tidak begitu disiplin. Ketika kita mengatakan bahwa kita menukar sesuatu, maka kita akan lebih aware, kita akan lebih alert. Karena ketika kita menukar sesuatu, ada nilai yang kita pengen tukar. Satu burung dengan satu burung, tidak ada orang yang secara logis akan melakukan itu. Satu burung dengan 10 burung, tentu saja kita akan lakukan. Tapi sering sekali satu burung dengan 10 burung, kita tidak begitu yakin. Conviction kita tidak ada. Nah, jadi sebenarnya di dalam investasi adalah permainan komponen-komponen ini saja. Nah, saya pengen kasih satu graf, yaitu soal DCF, discounted cash flow. Ketika saya mengatakan discounted cash flow, ini bukanlah teori cara hitung-hitungan teknik DCF dalam valuasi. That's not that. Tapi saya mau bicara tentang time value of money. Nah, ketika kita bicara timing dari ketika kita ngambil cash kita balik, nah cash yang kita dapatkan di depan, kita akan dapatkan di depan nilainya tidak sama. Jadi buat teman-teman yang belum mengerti soal cash discounted ini adalah kira-kira gambarnya. Nah, Anda lihat di sebelah kiri ada 8 series of cash flow yang naik setiap tahunnya. Naik tipis. Oke? Nah, kemudian yang di kanan adalah efek ketika cash itu discounted. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa bilang 8 tahun cash yang masuk. Misalnya dalam hal ini 10, 11, dan seterusnya. Gitu. Nah, tapi karena ada efek waktu, ya, ketika ada efek waktu, maka cash itu akan nilainya lebih sedikit. Semakin jauh, cash itu akan Anda dapatkan ke depan, maka semakin banyak juga diskon yang akan terjadi. Nah, sama seperti burung itu. Ketika Anda pegang satu burung di tangan, nilainya adalah par, misalnya 100 ya 100. Tapi ketika Anda melihat burung yang di dalam semak itu, Anda katakan, oh, Anda hanya bisa keluarkan di dalam setengah jam. Satu burung yang misalnya 2 burung yang Anda keluarkan dalam setengah jam, nilainya akan lebih besar daripada 2 burung yang Anda keluarkan besok. Setengah jam dan 24 jam. Walaupun sama-sama 2 burung. Ya. Nah, jadi Anda lihat bagian biru tua itu adalah bagian yang terdiskon. Nah, ketika Anda lihat di dalam dunia investasi, banyak sekali contoh-contoh memiliki perusahaan memiliki profil cash flow yang berbeda-beda. Jadi tidak ada satu yang bisa kita pakai. Nah, saya sekilas ada kasih beberapa contoh, mungkin gambar-gambar dari kira-kira profil stereotip dari perusahaan. Anda bisa lihat yang ini adalah profil dari fixed income. Nah, Anda lihat kupon yang dibayar setiap tahun sama. Nah, tapi karena jauh di depan, maka diskonnya semakin besar. Jadi nilai yang Anda dapatkan terakhir itu jauh lebih pendek. Mungkin dalam kasus ini saya buat dengan rate-nya itu hampir setengahnya. Nah, Anda bisa lihat juga ada perusahaan yang growing, seperti yang kiri. Ini perusahaan yang bisa dibilang memiliki mood, memiliki kemampuan untuk grow dan create value. Ada perusahaan yang hanya bisa menciptakan value sesuai dengan cost of fund. Atau hanya bisa inflasi saja. Kelihatannya bertumbuh, tapi ketika kita discount back, sebenarnya nilainya hampir sama. Itu-itu aja. Ada juga perusahaan yang dying. Secara bisnis dia itu turun. Ya. Dan ada perusahaan yang orang sering bilang perusahaan-perusahaan digital atau perusahaan-perusahaan hyper growth yang sebelah kanan. Nah, Anda mulai bisa appreciate mengapa tidak semua saham bisa dianalisa dengan mudah. Ya. Nah, terutama yang terakhir itu. Anda lihat profil dari perusahaan itu, cash flow perusahaan itu sangat-sangat tidak stabil. Sangat-sangat susah diprediksi.
Mustahil kalau misalnya ada analis yang berani mengatakan bahwa, wah, 8 tahun kemudian perusahaan hypergrowth ini akan seperti ini atau seperti itu. Nah, ketika Anda melakukan itu, Anda melakukan transaksi tanpa mengerti nilai underlying value secara yakin ya dari satu perusahaan, Anda sedang melakukan spekulasi, bukan investasi. Nanti saya akan cerita lagi perbedaan kira-kira analogi investasi dan spekulasi itu seperti apa. Nah, jadi setiap perusahaan Anda bisa lihat nilai dari cash flow itu bisa dilihat dari bagian biru muda ini. Nah, bagaimana kita bisa melihat apa relevansinya biru muda ini ke dalam investasi? Karena biru muda ini yang membangun yang namanya intrinsic value. Ketika Anda menambah nih semua bagian biru muda ini, dan Anda terjemahkan ke harga hari ini, itu yang menjadi intrinsic value. Ya. Nah, dalam hal ini misalnya kita tahu ada cash flow discounted selama 8 tahun, ya intrinsic value-nya berapa? Kalau kita tahu ending di 8 tahun, selesai, ya udah bagian biru muda ini kita tambah-tambah semua, akhirnya kalau misalnya satu bar itu 10, dalam hal ini intrinsic value-nya jadi 80. Jadi setiap instrumen yang memiliki cash flow balik memiliki intrinsic value. Dan tentu saja karena natur bisnis yang tidak stabil. Kalau fixed income stabil ya, tapi secara bisnis Anda lihat bisnis apapun itu memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Jadi intrinsic value ini secara pasti kita hanya bisa tahu ketika perusahaan itu tutup peti mati. Ketika perusahaan itu mati, kita bisa lihat ketika kita lihat ke masa lalu. Karena yang masa lalu sudah terjadi, is knowable, kita tahu. Nah, tapi masa depan tidak ada yang tahu. Nah, disinilah natur investasi. Jadi ada natur ketidakpastian di dalam aktivitas investasi itu. Nah, jadi kita itu sebagai seorang investor, balik lagi ke burung, analogi burung, ketika kita tahu nih bahwa ada intrinsic value, bahwa nilai yang akan kita dapatkan, misalnya ada 5 burung. Ya. Di tangan kita ada 5 burung. Apakah kita akan tukar? Tentu tidak. Makanya Anda tidak akan bayar di harga intrinsic value. Anda bayar di bawah intrinsic value. Kalau nilainya 5, Anda bayarnya 4, 3, 2, 1. Kalau bisa 0. Anda tidak akan bayar di 5. Anda akan minta diskon. Karena balik tadi ke kerangka pertama saya, bahwa ketika kita lihat investasi, ini ketika kita lihat di dalam dunia finansial, ini adalah zero sum game. Ketika Anda bayar full di intrinsic value, dengan asumsi ya, Anda benar ya, maka Anda tidak akan mendapatkan beyond fair value-nya. Anda tidak akan mendapatkan return di atas return market. Nah, makanya margin of safety ini, atau yang sering orang katakan sebagai diskon, ini adalah satu konsep yang sangat sentral di dalam dunia value investing atau Grahamian investing. Ini sangat-sangat spesifik. Ya. Nah, kalau Anda lihat di dalam dunia finansial investasi pada umumnya, banyak yang tidak menganut margin of safety. Kenapa? Margin of safety ini tidak akan terjadi di dalam ketika Anda beranggapan bahwa pasar itu efisien. Oke? Hanya di dalam value investing atau Grahamian investing, Anda mengatakan bahwa ada kalanya harga itu bisa salah. Makanya Anda harus menunggu sampai margin of safety itu terjadi. Nah, margin of safety diskon itu adalah satu konsep yang sangat-sangat simpel.
Sangat-sangat sederhana. Tapi tahukah, buat saya butuh tahun ke-8, tahun ke-9 untuk menyadari ternyata marginal safety ini sebenarnya menjadi satu konsep yang sangat-sangat krusial. Ya, itu mungkin buat saya nomor 2 paling penting di dalam dunia value investing. Ya. Nah, konsep margin of safety Anda lihat itu bisa dikatakan seperti satu jembatan, ya. Nah, kalau teman-teman lihat jembatan, biasanya sebelum Anda masuk ke dalam satu jembatan, di depannya ada ditulis apa? Kapasitas. Ya. Nah, ketika jembatan itu mengatakan kapasitasnya 100 ton, ya. Ketika Anda tahu bahwa mobil Anda 99,5 ton, ya, masih di bawah tuh, masih di bawah load capacity-nya. Anda lewat enggak? Anda tidak akan lewat. Anda akan hati-hati. Terlebih lagi kalau jembatan itu tinggi. Kalau jembatan itu tinggi, margin of safety-nya Anda makin takut. Kenapa? Resiko downside-nya makin gede. Anda mungkin akan lewat kalau seperti saya, kalau kapasitasnya 100, saya pastikan saya tidak lewat 80. Tapi dengan konsep seperti itu, ketika Anda lihat jembatan, sama seperti di dalam investasi. Sesuatu yang nilainya 100, Anda tidak akan beli di 99 atau 99,5. Anda sebisa mungkin cari margin of safety selebar mungkin. Nah, dulu saya mencarinya 20%. Semenjak saya ketemu Pak John, dia bilang 20% diketawain. Nah, akhirnya dikalibrasi lagi di berapa? Cari di 40, bahkan 50% kalau bisa. Nah, jadi margin of safety ini bukan saja, Anda harus perhatikan, ini sesuatu yang saya temukan telat. Margin of safety bukan saja tugasnya melindungi kita dari resiko, tapi menjadi sumber return kita. Nah, teman-teman pasti tanya dong, kenapa terjadi yang namanya margin of safety? Kenapa ada terjadi possible bahwa ada gap ini di dalam pasar? Nah, saya akan bahas pendek sekali, yaitu ada yang namanya Mr. Market. Nah, Mr. Market ini, sekali lagi, ini hanya ada very unique di dalam value investing atau Grahamian investing. Ya. Di dalam ceritanya Graham, ada cerita bahwa seseorang persona yang namanya Mr. Market. Nah, Mr. Market ini, dia adalah seseorang yang sangat nyentrik. Setiap hari dia datang kepada Anda. Nah, dia datang kepada Anda dan akan memberikan satu harga buat Anda. Dan Anda bisa beli ataupun Anda bisa jual. Nah, tergantung sikon mood-nya. Kadang kalau dia lagi euforia, dia melihat, wah ini optimis nih, barang saya ini sangat-sangat berharga. Kenapa? Ya karena apa? Karena ada digital, apakah karena ada suku bunga, atau apa alasan yang mungkin Anda merasa, ya masuk akal ya, masuk akal. Tapi sebenarnya buat Mr. Market ini, dia tidak peduli. Semua berita-berita, semua komponen-komponen di luar itu membuat dia optimis. Anda tidak perlu tahu kenapa. Ya. Nah, dia optimis makanya barang ini dia pengen pegang. Dia takut Anda mengambilnya dengan harga murah. Makanya dia bilang sama Anda, barang ini harganya 1.000 hari ini. Nah, tapi ada hari-hari di mana dia pesimis. Apakah karena sektor properti runtuh, apakah suku bunga tapering, atau banyak sekali alasan-alasan yang mungkin Anda juga tidak mengerti. Tapi yang dia tahu, Anda tahu bahwa orang ini saking pesimisnya, dia ngambil barang ini, dia bilang, mau gak? Mau gak? Gue jual murah loh, gue jual di 50 aja. Nah, jadi Mr. Market ini, satu hal yang Anda harus perhatikan adalah, nomor satu, jangan berusaha mengerti Mr. Market. Jangan berusaha mengerti Mr. Market. Karena kalau misalnya Anda berusaha mengerti, Anda mungkin bisa ikut gila, ikut manik, ikut depresif dengan Mr. Market.
Nah, yang Anda harus lakukan nomor 2 adalah Mister Market ini Anda gunakan sebagai pegawai atau misalnya budak Anda. You use Mister Market, jangan dipakai oleh Mister Market. Nah, ketika cocok, Anda transaksi. Ketika tidak cocok, ya diem. Jangan berusaha mengerti Mister Market lagi ngapain. Nah, ini buat saya sangat sangat apa ya, sangat penting karena ini analogi ini membuat saya ketika saya melakukan satu transaksi, saya memiliki satu imajinasi ada Mister Market on the other side of the trade. Kesalahan awal-awal saya adalah ketika saya berusaha membaca dan mengerti, oh kenapa pasar bisa naik, kenapa pasar bisa turun. Bahkan sama seperti juga ketika kita turun ke pasar, ada juga ke dalam saham itu. Kenapa saham naik, kenapa saham turun. Sering sekali kita tidak tahu kenapa saham itu naik. Turun kebanyakan kita masih bisa mengerti kalau perusahaan. Nah itu kita tidak tahu. Mungkin aja ada orang di sisi lain yang pencet tombol buy atau pencet sell. We don't have enough time untuk mengerti. Dan Mister Market ini adalah kumpulan semua manusia, semua behavior. Bayangin kalau Anda sebagai satu orang, Anda mau mengerti perilaku, the behavior of the masses. Itu tidak bisa Anda lakukan di dalam dunia finansial.